Langsung saja ke pembahasan pertama, ialah tentang menuntut ilmu. Kita sering mendengar pepatah umum yang mengatakan bahwa tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina. Nah, secara umum, pepatah ini mungkin sangat sering kita dengar. Jadi secara umum itu menuntut ilmu itu merupakan suatu keharusan bagi manusia. Agar apa? Ya, tujuannya adalah agar menghilangkan sifat bodoh itu sendiri, agar manusia dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan ilmu itu pula tentu akan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Misalkan dulu tidak ada listrik, sekarang kita ada listrik. Nah, hal itu didapat dari mana? Ya, hal itu didapat dari ilmu pengetahuan tadi. Oleh karenanya, secara umum manusia itu memang perlu menuntut ilmu untuk dirinya sendiri agar menghilangkan sifat bodoh itu sendiri. Sedangkan berdasarkan secara Islam, menuntut ilmu itu memanglah wajib sifatnya. Bahkan ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu syar'i dan juga ada ilmu non-syar'i. Ilmu syar'i ini secara Islamnya ya, itu hukumnya ialah fardu ain. Nah, ilmu syar'i ini misalkan seperti belajar tentang akidah, tentang hal-hal keagamaan, misalkan tentang at-thaharah, tentang tata cara sholat yang baik dan yang benar, tentang at-thaharah tadi ya, tentang wudhu dan lain sebagainya. Hanya berkutik di sekitar hal tersebut. Lalu ilmu yang sifatnya non syar'i ini ialah hukumnya itu sendiri fardu kifayah. Nah, contohnya ilmu-ilmu non syar'i ini misalkan ilmu bahasa, ilmu-ilmu umum atau ilmu-ilmu yang berada di dunia ini, misalkan ilmu hitung dan hal-hal seperti itu ya. Jadi adapun hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang mana bunyinya itu seperti ini: man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Yang artinya nih, barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, wajiblah ia memiliki ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dapat kita tarik kesimpulan yang pertama ialah arti dari barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia. Nah, maksudnya di sini adalah misalkan kita ingin menjadi seorang dokter, tentu kita harus mengetahui ilmunya. Kita ingin menjadi seorang polisi, kita ingin menjadi seorang filsuf, kita ingin menjadi seorang guru, tentu kita harus mengetahui ilmu-ilmu tersebut. Nah, ya tujuannya adalah agar tadi kita dapat mencapai hidup yang lebih baik bagi manusia itu sendiri. Sedangkan di sisi agama atau secara Islam itu sendiri, memang tadi ya hukumnya wajib kita menuntut ilmu. Namun apabila kita telah menjadi seorang dokter, itu kita harus kembali kepada Islam dan kita juga harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita hidup di dunia ini? Misalkan kita telah mencapai cita-cita kita, misalkan menjadi seorang dokter. Nah, tentu apabila kita telah mencapai seorang dokter, tentu niatkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita menjadi dokter itu untuk membantu orang-orang seperti itu, dan juga karena Allah tadi ya. Lalu arti yang kedua, barang siapa yang ingin selamat dan berbahagia di akhirat, maka wajiblah ia mengetahui ilmunya. Nah, apabila kita ingin selamat dari siksa kubur, itu kita ingin selamat dari nerakanya Allah, tentu kita harus mengetahui ilmunya, yaitu dengan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun sebaliknya kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan berbahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya. Tentu yang ini merupakan suatu hal yang lebih baik dibanding kita memilih antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Tetapi alangkah lebih baiknya kita adalah menyeimbangkan ilmu di dunia dan ilmu akhirat. Jadi maksudnya ialah kita harus belajar juga ilmu akhirat dan juga ilmu di dunia. Tujuannya adalah agar seimbang tadi. Jadi pada dasarnya ya, manusia itu hidup di dunia ini
Ya tadi untuk menabung untuk kelak di akhirat itu sendiri. Misalkan nih kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan dunia, misalkan kita ingin melakukan suatu perbuatan baik, misalkan bersedekah. Nah, dari bersedekah itu sendiri tentu kita harus memberikan sesuatu, baik itu berupa uang ataupun materi, misalkan seperti sembako dan lain-lainnya. Nah, uang dan bahan-bahan ini tentu didapat dari mana ya? Tentu kita harus didapat dari pekerjaan kita. Nah, pekerjaan kita itu tentunya dilandaskan atau didasari dari apa dulu, yaitu dari kita harus menuntut ilmunya terlebih dahulu. Nah, itu apabila kita tidak mengetahui ilmunya, tentu kita tidak akan dipekerjakan oleh orang-orang itu. Nah, jadi itu tadi seperti yang saya katakan bahwasanya menuntut ilmu di dunia itu memang suatu keharusan agar kita dapat mencapai cita-cita kita. Misalkan kita sudah dapat mencapai cita-cita kita, nah menjadi dokter dan hal-hal lainnya itu tentu tujuan kita adalah harus kembali kepada Allah itu sendiri. Kita menjadi dokter untuk membantu orang lain, karena kita mempunyai harta yang berlebih, maka kita harus bersedekah. Oleh karena itu, menuntut ilmu di dunia itu memang perlu dari sisi diri kita sendiri dan untuk orang lain, dan juga sebagai wujud bakti kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akhirnya itu akan menjadi suatu amalan, atau amalan itu akan kita tabung yang mana akan kita berguna di akhirat kelak. Bahasan selanjutnya ialah tentang dua hal diperbolehkannya hasad. Namun sebelum masuk ke hal tersebut, kita harus mengetahui apa itu hasad. Jadi hasad itu merupakan sifat benci dan tidak suka seseorang terhadap sesuatu. Gambarannya misalkan seperti ini: si A memiliki rumah yang bagus, mobil yang mewah, perhiasan yang banyak, namun si B ini memiliki rasa tidak suka atau rasa benci melihat hal tersebut. Jadi itu merupakan sifat hasad. Nah, adapun di sini dua hal diperbolehkannya hasad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari, Tirmizi, dan An-Nasa'i yang bunyinya an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa ala snataini rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi anal laili wa ana an-nahari wa rajulun anahullahu malan fahuwa yunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahari, yang artinya nih, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan engkau hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, seorang yang datang padanya Al-Quran dan ia sibuk mengamalkannya sepanjang hari, siang, dan malam. Dan yang kedua, seorang yang diberikan harta dan ia sibuk menginfakkannya sepanjang hari, siang, dan malam. Nah, berdasarkan hadis tersebut, dua sifat hasad yang diperbolehkan ialah terhadap dua hal. Yang pertama ialah seorang yang sering membaca Al-Quran, yang mana dia membaca Al-Qurannya siang dan malam, meluangkan waktunya dalam hal membaca Al-Quran, namun tidak hanya membaca saja, namun dia juga menerapkan apa yang ada di dalam Al-Quran tersebut, yang berarti mengamalkan apa yang di dalam Al-Quran tersebut. Nah, dengan kata lain, dia beramal ma'ruf nahi mungkar sesuai sebagaimana Al-Quran. Nah, dan juga yang kedua itu artinya adalah seseorang yang diberikan harta dan ia sibuk menginfakkannya sepanjang hari, siang, dan malam. Nah, ini merupakan tentu hal yang jelas. Hasad yang seperti ini diperbolehkan ya, karena jika kita melihat seseorang nih, wah dia memiliki harta yang banyak, namun dia rajin bersedekah, rajin membantu dalam hal misalkan sering memberikan sumbangan ke panti asuhan dan lain sebagainya, dan juga misalkan seperti mendirikan sekolah gratis. Nah, ini kan termasuk menginfakkan hartanya. Itu ini merupakan, dan jika kita melihat itu ada rasa seperti iri akan hal tersebut, memiliki rasa wah dia bisa, kenapa aku tidak bisa. Nah, itu merupakan sifat hasad yang diperbolehkan. Karena apa? Karena itu membangun motivasi bagi si yang melihat tersebut agar dapat termotivasi atas apa yang dia lakukan. Jadi dua hal hasad ini
diperbolehkan, bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, At-Tirmizi dan juga An-Nasai. Adapun pembahasan yang ketiga ialah tentang pengajaran menghindari kebosanan. Nah, jadi dalam melakukan suatu pengajaran atau memberikan suatu nasihat, tentu kita harus memikirkan cara bagaimana agar apa yang kita sampaikan itu tidak membosankan dan juga tidak menjenuhkan orang yang mendengarkan. Nah, jadi pada pembahasan kali ini itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di sini bisa dikatakan dapat memberikan tips-tips atau cara-cara agar dalam melakukan suatu pengajaran itu tidak mudah bosan atau jenuh. Adapun bunyi hadisnya itu seperti ini. Haddatsana Utsmanu bin Abi Saybata qala haddatsana Jarirun an Mansurin an Abi Wa'ilin qala kana Abdullah yujakkirun nasa fi kulli khamisin faqala lahu rajulun ya Aba Abdirrahman lawadittu annaka dzakartana kulla yaumin qala ama innahu yamna'ni min dzalika anni akrahu an umillakum wa inni atahawwalukum bil mau'izati kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahawwaluna biha makhafatas samati alaina. Yang artinya nih, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu biasanya memberi nasihat kepada orang-orang tiap hari Kamis, dan ketika ditanya oleh seseorang, "Hai Abdurrahman, aku ingin sekiranya Anda dapat memberikan ajaran dan nasihat itu tiap hari." Lalu jawab Ibnu Mas'ud, "Sesungguhnya yang mencegah diriku untuk memberi nasihat kepada kalian tiap hari itu karena aku khawatir dapat menjemukan kalian. Maka aku jarang-jarang memberi nasihat kepada kalian seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berbuat sedemikian kepada kami, khawatir dapat menjemukan kami." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi dari hadis ini dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan suatu ajaran, terutama dalam memberikan nasihat itu, janganlah dilakukan tiap hari. Karena apa? Tentu itu akan menjemukan orang yang mendengarkan. Misalkan kita memberikan nasihat kepada si A, si B itu tiap hari, hampir tiap hari, tentu itu boro-boro akan dapat diresap oleh si pendengar. Malah sebaliknya, itu malah akan membuat si pendengar itu mungkin merasa bosan dan akhirnya tidak mendengarkan, dan apa yang disampaikan itu lebih fatalnya itu tidak dapat masuk kepada orang tersebut. Seperti itu. Jadi di sini juga sebagaimana apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada dahulu. Nah, itu juga bisa juga sebagai tips dalam memberikan nasihat itu agar tidak dilaksanakan setiap hari. Seperti itu. Adapun pembahasan yang terakhir ialah tentang 5 macam fitrah manusia. Jadi sebagaimana yang dijelaskan apa yang diriwayatkan pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-fitratu khamsun al-ihtitanu wal istihdadu wa natful ibiti wa taqlimul azfari wa qustus syarib. Yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuntunan fitrah ada 5 atau 5 dari tuntunan fitrah, ialah khitan, mencukur bulu, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan mencukur kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ketahui bahwa yang pertama itu ialah tentang khitan. Khitan itu sendiri hanya dilakukan oleh pada laki-laki muslim yang mana sudah mencapai usia balik. Lalu di khitan, tujuan khitan ini adalah ya untuk kesehatan itu sendiri. Lalu yang kedua ada mencukur bulu, mencabut bulu ketiak, dan juga memotong kuku. Nah, tujuan untuk memotong kuku ini sendiri adalah agar tidak sama seperti binatang. Karena pada binatang itu kan kukunya itu panjang-panjang seperti itu. Dan juga untuk mencukur bulu dan mencabut bulu ketiak itu tujuannya adalah sama seperti hal khitan tadi, untuk kebersihan badan itu sendiri agar bakteri-bakteri itu tidak ada seperti itu. Dan yang terakhir ialah mencukur kumis. Nah, mencukur kumis ini juga termasuk sunnah dari 5 fitrah tadi. Dan juga
Malah lebih bagus lagi apabila sampai memelihara janggut itu sendiri. Jadi pada tujuannya adalah 5 macam fitrah manusia ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan badan atau diri mukmin itu sendiri agar terlihat indah, karena mukmin yang baik itu adalah dia seorang mukmin yang dapat menjaga kebersihan dirinya sendiri, karena sebenarnya kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata dan hal-hal lainnya, karena sesungguhnya kebenaran hanyalah milik Allah dan kesalahan itu datang dari manusia itu sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.